berikutnya. Nah, untuk yang tidak tampil atau yang belum tampil hari ini atau nanti bergiliran, pokoknya bukan dia yang tampil, silahkan membuat resume. Dengan format resumenya itu silakan oleh masing-masing saja. Isinya tentunya berkaitan dengan, silakan buat di catatannya. Isinya, satu, tuliskan nama, kemudian NIM Anda, nama NIM kelas, kemudian isi komentar. Itu ya isinya. Sekali lagi, nama, NIM, kelas, di bawahnya isi komentar. Ya, yang dikomentari tentang apa? Ya penampilannya dan isi dari apa yang disampaikan oleh teman itu. Itu ya dari template-nya, template dari formatnya untuk nanti format resume. Terus yang nanti saya harus meresume siapa Pak dalam kesempatan ini? Ya, di antara tiga kelompok yang di antara 4 kelompok yang tampil, kan berarti ada 4 kali 3, ada 12 orang yang tampil hari ini. Anda pilih salah satu saja, ya. Pilih salah seorang bukan satu kelompok. Pilih salah seorang, mau dari kelompok 1, mau di kelompok 2, mau di kelompok 1, mau 3, mau 5, 7. Bebas pokoknya. Silakan Anda pokoknya hari ini hanya ambil satu satu orang yang tampil, kemudian buatkan resumenya. Tuliskan nama narasumbernya siapa di bawahnya, ya. Setelah isi komentar, nah atau di atas juga boleh nama narasumbernya siapa, kemudian baru isi komentar Anda, gitu, ya. Silakan sekali lagi untuk orang-orangnya yang mau diresum siapa, pilih oleh Anda yang tidak tampil hari ini, silakan pilih di antara 1 sampai 12 orang yang tadi saya sebutkan, pilih satu orang saja. Paham ya? Resumnya nanti silahkan unggah hasil resumenya itu, unggah ke kolom tugas di LMS minggu ke-9, sudah ada di sana. Ya, boleh dilihat ya. Di LMS sekali lagi minggu ke-9 sudah ada di sana untuk forum yang ada di ini ya, ada di presentasi dan menyimak, ada di sana. Ada. Kalau Anda mau penyeragaman, ada formatnya, silakan boleh juga diunduh. Bentar buka, ada ya. Di sana ada template ulasan. Mau mengikuti itu juga boleh lah. Supaya nanti berupa file langsung unduh di sana lagi. Unggah di sana lagi. Ya, itu ya, silakan buka di LMS, sudah ada template ulasannya. Mau yang saya katakan tadi, boleh saja. Mau diketik atau ditulis tangan, ya silakan jadi ketik lah, nggak apa-apa. Sambil mengetik, nanti disalin ke sana, ke ketikan, ditulis dulu sekarang, nanti disalin, kemudian diunggah kembali. Saya berikan waktunya hari ini juga ya, pengumpulannya itu. Nanti saya setting waktu. Oke, saya tanya dulu kelompok 1 sudah ada, sudah hadir? Kelompok 1, Haidar, Ida, Hilmi, Pandu, silahkan nyalakan kameranya. Haidar sudah ada? Haidar, Ida, Hilmi, Pandu. Halo? Ida sudah ada nih, Pandu ada di sini. Ya, silakan Haidar dulu berarti ya. Haidar dulu kan, dan tampilnya ya. Silakan ditayangkan PowerPoint-nya. Yang lain silakan menyimak sesuai dengan yang tadi saya sarankan. Mau mengambil salah satunya di antara yang kelompok sekarang, mau nanti kelompok 3, 5, atau 7. Pokoknya Anda meresum satu orang. Nanti kalau kelompok 1 tidak tampil, berarti Anda ikut juga membuat resum. Dari kelompok 3, 5, 7. Gitu ya? Paham ya? Dan seterusnya. Ya, monggo. Mana Haidarnya? Silakan share screen.
Haidar, silakan. Ayo. Mohon agak diturunkan yang mau tampil sekarang, agak diturunkan kameranya. Saya nggak lihat, hanya kepalanya aja. Saya harus lihat sampai ke badan. Penampilan nanti akan dinilai juga kan, maksud. Ya. Mohon maaf, sudah terlihat semuanya? Sudah ada, ya silakan. Oke, baik. Sebentar. Ya udah, langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kelompok kami akan melakukan presentasi tentang pengaruh gambar dan multimedia dalam perkembangan ekonomi kreatif. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Helmi Hafiz Khairi dan ada juga rekan-rekan saya yang lain. Ya udah, langsung dilanjut ke bagian pertama. Ya, siapa yang bagian pertama? Hilmi, siapa yang bagian pertamanya? Haidar, Pak. Ayo, silakan. Mana panggil saya dulu. Ya, untuk Haidar bisa langsung dimulai bagian pertama. Haidarnya menyimak tidak nih? Halo, Haidar belum menyalakan mikrofonnya mana? Silakan, sudah mulai dimulai. Halo Haidar, masih ngomong nih? Hilmi, terdengar nggak Haidarnya nih? Ya, sebentar Pak, saya masih koordinasikan dulu dengan Haidar. Kok dia masih ngomong? Loh, mic-nya nggak bisa gimana? Mau presentasi apa? Pakai mic dari ini aja ya, dari laptop aja lah. Nggak bisa diklik di mute-nya. Haidar, bagaimana? Kalau tidak bisa menggunakan kamera handphone saja ya dua.
dari handphone saja. Buka akunnya 2. Yang share screen-nya ini punya siapa nih? Punya saya, Pak. Hilmi. Di Haidar ada nggak punya share screen-nya nggak? Punya filenya nggak? Coba tunjukkan dulu layarnya, kendalanya apa sih? Halo Pak, Ya, yuk. ya tadi nggak bisa Pak. Ya, silahkan aja cepat. Ya. Eh, bentar. Untuk pendahuluan ya, eh, ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang penopang utamanya adalah informasi dan kreativitas, di mana ide dan stock of knowledge dan sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor yang utama dalam kegiatan ekonomi. Sehingga ekonomi kreatif adalah suatu kegiatan ekonomi di mana input dan output adalah gagasan atau dalam satu kalimat yang singkat. Esensi dari kreativitas adalah gagasan, dan sebaiknya konsep kewirausahaan maupun konsep ekonomi kreatif terdapat unsur benang merah yang sama, yakni terdapat konsep kreativitas, ide atau gagasan, serta konsep inovasi. Untuk latar belakang masalah, seperti yang kita ketahui, ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Rahasia ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan keinovasian. Begitu juga di Indonesia saat ini, ekonomi kreatif selalu ramai, apalagi setelah mengetahui betapa besarnya sumbangan industri di ekonomi kreatif seperti seni, musik, fashion, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya, industri ekonomi kreatif ini merupakan hasil dari pemanfaatan kreativitas. Untuk batasan masalah, dalam artikel ini difokuskan pemahaman mengenai ekonomi kreatif dan juga pentingnya untuk sebuah bangsa karena masih kurangnya pemahaman mengenai ekonomi kreatif dalam masyarakat. Ada beberapa poin penting di dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kedua, bagaimana pengaruh gambar dan multimedia dalam perkembangan ekonomi. Dan untuk tujuannya, untuk mengetahui apa definisi tentang ekonomi kreatif. Yang kedua, mengetahui alasan mengapa Indonesia sangat perlu mengembangkan ekonomi kreatif. Yang ketiga, mengetahui ekonomi kreatif. Yang keempat, mengetahui ruang lingkup yang terdapat dalam ekonomi kreatif. Yang kelima, mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sejauh mana wacana yang akan dibuat pemerintah pada tahun yang akan datang dalam mengembangkan badan ekonomi kreatif. Selanjutnya. Silakan, saya langsung. Selanjutnya ada kajian pustaka. Di kajian pustaka ini saya akan membahas mengenai kutipan-kutipan yang terkait dengan ekonomi kreatif. Yang pertama adalah pembahasan mengenai perkembangan ekonomi kreatif. Istilah ekonomi kreatif itu pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins
pada tahun 2001 di dalam bukunya yang berjudul Creative Economy: How People Makes Money from Ideas. Menurut John Hawkins, ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian yang mengutamakan kreativitas, informasi, dan menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal yang berulang atau monoton. Menurut hasil riset dari Badan Ekonomi Kreatif atau BECRAF pada tahun 2016, ekonomi kreatif memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 922 triliun atau sekitar 7,44% terhadap produk domestik bruto atau PBD Indonesia pada tahun 2016 dengan kontribusi subsektor kuliner, fashion, dan kria yang paling besar, dan nilai ini terus meningkat setiap tahunnya. Jadi berdasarkan pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan yang besar khususnya di Indonesia dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kedua saya akan membahas tentang pengaruh gambar dan multimedia dalam ekonomi kreatif. Jadi menurut MC Cormick dalam buku M. Suyanto pada tahun 2005 halaman 21, multimedia adalah kombinasi dari media yang dapat berupa suara, gambar, dan teks. Di era modern ini merupakan era di mana komunikasi menggunakan gambar sangat dibutuhkan untuk melakukan berkomunikasi. Menurut riset dari BECRAF pada tahun 2015, subsektor desain komunikasi visual yang mencakup multimedia dan gambar mengalami peningkatan yang pesat sebesar 10,28% dan pada tahun 2016 terus meningkat sebesar 8,98%. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa di era modern ini berkomunikasi melalui gambar sangat dibutuhkan dan minat terhadap desain komunikasi visual di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya. Ya, lanjut. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan analisis kelompok kami tentang perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perekonomian kreatif menyumbang kurang lebih 7% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Produk domestik bruto, maaf. Kendari demikian, jumlah itu masih terbilang kecil ketimbang sektor manufaktur dan sektor pertambangan yang selama ini mendominasi perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan infrastruktur penunjang yang masih terbilang lemah di Indonesia, terutama infrastruktur internet, yang menjadi kendala besar bagi perekonomian kreatif untuk berkembang. Namun, pandemi COVID-19 dan proses digitalisasi menyebabkan perekonomian kreatif mengalami peningkatan. Beberapa sektor yang mengalami peningkatan antara lain adalah sektor industri konten, di mana peran gambar dan multimedia ini sangat besar dalam industri tersebut. Salah satunya dapat kita lihat dalam industri perfilman. Perfilman di Indonesia belakangan ini mengalami peningkatan. Sering waktu, dunia pertelevisian, dan juga dunia sinema memberikan kesempatan bagi produk animasi karya anak bangsa untuk tampil. Selain itu, sektor permainan interaktif atau yang biasa kita kenal dengan istilah video game juga mengalami peningkatan di dalam masa pandemi ini. Banyak pengembang lokal yang mulai tertarik untuk menggarap sektor ini. Di luar industri konten, sektor-sektor seperti sektor periklanan juga berperan besar dalam perekonomian kreatif. Hal ini dikarenakan
banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mencari cara yang lebih menarik untuk mengiklatkan produknya. Salah satu cara yang banyak dipakai oleh perusahaan adalah menggunakan gambar dan multimedia. Oleh karena itu bisa dilihat sektor periklanan dan lain-lainnya di sini banyak didominasi oleh multimedia dan gambar. Lanjut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pengaruh gambar dan multimedia semakin meningkat. Dengan didorongnya kementerian dan potensi-potensi generasi muda yang semakin baik dan dengan didorongnya era digital yang mempermudah mereka untuk berkarya dan berkembang. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah harus lebih memperhatikan industri-industri yang membantu perekonomian negara agar semakin baik dan maju. Lalu memperbanyak karya-karya dalam bidang gambar dan multimedia agar negara Indonesia bisa ikut bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika yang terkenal dengan film Hollywoodnya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, untuk pertanyaan nanti disampaikan di forum ya. Yang lainnya silakan sampaikan pertanyaan yang sekiranya mau bertanya di forum diskusi di LMS langsung disampaikan. Ketik itunya apa? Kodenya pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan langsung. Ke siapa kelompok satunya? Langsung ditulis di LMS ya. Ada silakan di forum diskusi. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, silakan. Pak. Ya, boleh tutup screen-nya. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Pak, maaf sebelumnya. Yuk. Jati belum join, Pak. Apa? Jati belum join. Kenapa belum? Kurang tahu, tadi udah diteleponin. Belum diangkat. 5 dulu, 5. 5 silakan. Kan sudah tahu menjadi presentasi ini. Kalau tidak nanti 0 dia. Coba lagi hubungi. 5 dulu. Kelompok 5. Kelompok 5. Audi, Naufal, Muhammad Fauzan, Alfian. Kelompok 5 mana? Ayo silakan. Audi ada, sudah ada? Audi, Naufal, Fauzan, Alfian satu lagi. Kelompok 5 mana? Audi ada, sudah ada? Loh, kok nggak ada semua nih? Salah saya baca. Kelompok 5, ayo silakan. Salah saya baca nih. Ya betul, Audi, Naufa, Muhammad Fauzan, Alfian. Adakah orang-orangnya? Nggak ada semua nih. Kelompok 7.
Gali, Jihan, Muhammad Nabil, Valenina. Hadirkah? Hadir, Pak. Kelompok 7 ada? Udah komplit semua? Silakan nyalakan kameranya. Ya, mana Jihan? Teman-teman yang lainnya mana kelompok 7? Sebentar, Pak. Ya. Kelompok 3 dan 5 mohon dipersiapkan lagi coba. Karena kalau tidak sesuai jadwal nanti akan mengganggu jadwal yang berikutnya. Kalau tidak hadir berarti akan dianggap tidak ikut UAS. Nanti ditinggal saja. Gali, Jihan, Valenina, satu lagi. Ya, silakan siapa yang mau membukanya sambil share screen. Siapa yang mau share? Saya, Pak. Ya. Silakan. Ayo, masih terdengar suara saya? Terdengar? Yang mau tampil? Oke, dari Valenina. Ya, silakan. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai artikel kami yaitu pemanfaatan ilustrasi dalam buku cerita anak. Di sini ada saya Galiar Sawardana dan teman-teman saya. Boleh dilanjut. Teman-teman pastinya sudah pernah membaca ceritanya atau mungkin dibacakan cerita anak. Jadi, kenapa kami memilih judul ini? Karena cerita anak awalnya tumbuh dari cerita rakyat yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Cerita rakyat pertama ditulis pada tahun 200 Masehi dan sebagian besar ditulis dalam bahasa Latin dengan tujuan untuk mengajar anak-anak. Lalu, berkembanglah buku cerita anak tersebut. Tetapi, buku cerita anak yang terdapat pada perpustakaan banyak yang tulisannya kecil, tidak terdapat gambar, dan hanya berupa narasi-narasi yang membosankan. Sehingga, hal tersebut dapat memicu kurangnya minat baca anak. Dan, seiring berkembangnya zaman, buku cerita anak bukan hanya dibuat untuk mengajar atau menanamkan pesan moral saja, tetapi juga untuk menghibur anak-anak. Untuk menghibur anak-anak, diperlukan ilustrasi dan warna yang menarik, agar anak-anak tertarik dan terhibur selain dengan ceritanya. Hal ini penting karena anak-anak butuh bahasa visual, gambar, dan tulisan untuk mengeksplorasi imajinasi mereka dari buku yang dibacanya, sehingga isi buku tersebut terasa nyata bagi mereka. Selain itu, ilustrasi juga dapat membantu anak-anak dalam memahami kata-kata yang terdapat dalam cerita. Jadi anak dapat menangkap maksudnya. Dan pada akhirnya hingga saat ini, buku cerita anak semakin beragam. Bukan hanya dari ceritanya saja, tetapi juga dari ilustrasinya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami membatasi masalah dan memfokuskan pada yang pertama, eksistensi penggunaan buku cerita saat ini. Yang kedua, memilih gaya ilustrasi yang dapat menarik minat baca anak-anak. Yang ketiga, pengaruh penggunaan ilustrasi dalam buku cerita anak dan merumuskan masalah menjadi bagaimana eksistensi penggunaan buku cerita pada saat ini, bagaimana cara memilih gaya ilustrasi yang dapat menarik minat baca anak-anak, dan bagaimanakah pengaruh penggunaan ilustrasi dalam buku cerita anak. Selanjutnya bagian kajian pustaka akan dilanjutkan oleh teman saya, Valen. Dilanjutkan oleh saya, Pak. Baik, untuk
kajian pustaka dari ilustrasi, pengertian ilustrasi sendiri itu menurut Sudarsono adalah seni gambar atau seni lukis yang diabadikan untuk kepentingan seperti memberikan penjelasan atau mengiringi suatu pengertian. Misalnya, contohnya itu cerita pendek dalam majalah. Rohidi berpendapat bahwa gambar ilustrasi dalam hubungannya dengan seni rupa adalah menggambar ilustrasi sebagai penggambaran sesuatu melalui elemen seni rupa untuk bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan atau pula memperindah sebuah teks agar pembacanya dapat ikut merasakan secara langsung melalui mata sendiri. Menurut Martha Thoma dalam Sofyan 1994 bahwa definisi ilustrasi dalam hubungannya dengan lukisan berkembang sepanjang alur yang sama dalam sejarah dan dalam banyak hal. Secara tradisional, keduanya mengambil inspirasi dari karya-karya kesustraan. Hanya saja lukisan dibuat untuk menghiasi dinding atau langit, sedangkan ilustrasi dibuat untuk menghiasi naskah, untuk membantu menjelaskan cerita atau mencatat peristiwa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa ilustrasi merupakan hiasan atau gambar yang berfungsi untuk menerangkan, menjelaskan, dan memperindah sebuah teks cerita. Baik, dilanjutkan. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian pembahasan. Eksistensi penggunaan buku cerita saat ini. Bagaimana eksistensi buku cerita bergambar pada saat ini? Di zaman industri 4.0, hampir semua hal berbentuk digital, tidak terkecuali buku. Pada zaman ini, orang-orang memilih buku digital dikarenakan lebih efisien, yang dimana buku digital bisa dibuka di mana saja dan dalam satu rangkat bisa menyimpan banyak buku. Orang tua zaman ini memilih menggunakan buku digital untuk anaknya dikarenakan buku digital memiliki gambar yang jernih dan tidak sedikit buku cerita yang memiliki gambar yang dapat bergerak dan bersuara. Namun, masih banyak orang tua yang menggunakan buku cetak. Orang tua memilih menggunakan buku cetak dibandingkan buku digital dikarenakan radiasi yang dimiliki perangkat digital yang tidak baik untuk kesehatan anak, serta mencegah anak untuk tidak menjadi ketergantungan kepada perangkat digital. Yang kedua adalah cara memilih gaya ilustrasi yang dapat menarik minat baca anak. Buku cerita bergambar sangat penting dalam pembelajaran anak. Oleh karena itu, ilustrator harus bisa membuat ilustrasi yang menarik, yang dapat menarik minat baca anak. Ilustrator harus melakukan riset dan memiliki pengetahuan tentang cerita yang akan dia tulis untuk menentukan setting atau latar belakang cerita. Perlu juga mempertimbangkan latar belakang kultural dan latar belakang karakter yang akan berpengaruh pada pemilihan warna dalam ilustrasi. Ilustrasi yang dapat menarik minat baca anak ialah ilustrasi yang bentuknya sederhana. Bentuk-bentuk paling sederhana yang dapat mengubah karakter dalam buku. Misal, dengan garis atau titik sederhana bisa mengubah ekspresi karakter dari senang menjadi marah ataupun sedih. Satu hal yang penting harus diperhatikan adalah membagi komposisi halaman untuk menata jalan cerita. Jika kita membuat plot yang bagus di tengah halaman padat penuh cerita di buku ini akan mengalir lebih baik. Oleh karena itu, setelah halaman dengan cerita yang solid, di setiap inci harus diikuti oleh halaman sederhana yang membantu mengurai halaman sebelumnya. Usahakan juga untuk mengubah suasana halaman dari ramai ke sepi, karena lebih mudah dicerna oleh anak-anak. Demikian pula untuk pemilihan warna. Cobalah untuk membuat warna pada setiap halaman secara konsisten. Bisa juga menggunakan perubahan warna yang dramatis yang dapat mempengaruhi suasana dalam cerita. Yang ketiga adalah pengaruh penggunaan ilustrasi dalam buku cerita anak. Buku cerita anak sangat beragam. Ada yang berisi tentang pelajaran, seperti buku metaforsis kata, pengenalan huruf, hewan,
dan pengenalan bahasa Inggris. Ada juga buku yang berisi tentang dongeng atau cerita rakyat yang pastinya setiap isi dari buku tersebut memiliki pesan moral yang dapat memengaruhi sifat seorang anak. Dan semua jenis buku cerita anak sangat lekat dengan yang namanya ilustrasi. Karena ilustrasi memiliki peranan yang sangat penting untuk menarik minat baca anak. Ilustrasi dapat membantu anak mengembangkan emosi mereka, membantu anak memahami dunia dan menyadarkan mereka akan keberadaannya di dunia dalam masyarakat dan mengenal lingkungan alam. Anak-anak dapat belajar tentang kehidupan bersosial dari buku cerita yang dibaca. Ilustrasi pada buku cerita anak dapat membantu anak memahami orang lain, hubungan, dan perkembangan emosional. Buku cerita bergambar juga dapat membantu anak-anak bersenang-senang, membantu anak menghargai keindahan, dan juga ilustrasi yang ada dapat membantu anak merangsang imajinasi mereka. Kemudian bagian penutup akan disampaikan oleh Valen. Selanjutnya di bagian penutup, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka ada dua kesimpulan. Yang pertama yaitu eksistensi buku cerita anak di zaman industri. Valen, suaranya nggak kedengaran nih, kurang volumenya, nggak jelas. Nggak ada suaranya, Valen. Buka headsetnya. Cabut aja headsetnya. Ya, dicoba lagi. Udah, Pak. Ya, silahkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama yaitu eksistensi buku cerita anak di zaman industri 4.0 ini telah berkembang. Saat ini, buku cerita anak dapat diakses dalam bentuk digital, dengan kelebihannya yaitu praktis, gambarnya jernih, dan terkadang gambarnya dapat bergerak dan bersuara. Yang kedua yaitu gaya ilustrasi yang dapat menarik minat baca anak-anak adalah ilustrasi yang bentuknya sederhana. Ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ilustrasi, yaitu melakukan riset dan memiliki pengetahuan tentang cerita yang akan diilustrasikan, membagi komposisi halaman untuk menata jalan cerita, serta mengubah suasana halaman dari ramai menjadi sepi, serta memilih warna yang konsisten. Yang ketiga yaitu ilustrasi memiliki pengaruh penting dalam buku cerita anak. Dengan adanya ilustrasi, dapat membantu anak dalam mengembangkan emosi dan imajinasi. Selain itu, anak-anak juga merasa terhibur sehingga memperoleh kesenangan. Saran yang dapat diberikan adalah untuk pihak ilustrator disarankan untuk membuat dan memilih gaya ilustrasi yang sesuai dengan narasi buku cerita anak, dapat menarik minat baca anak, serta dapat menghibur anak. Dan untuk pihak orang tua, sebaiknya menyuguhkan buku cerita anak yang sesuai dengan karakter anak itu sendiri, serta tidak hanya menanamkan pesan moral yang ada, tetapi juga membuat anak merasa terhibur, sehingga minat baca anak dapat tumbuh dengan sendirinya. Sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan, dapat dituliskan di forum diskusi. Terima kasih. Terima kasih kelompok 7 ya. Kita kelompok 3 lagi barangkali. Sudah hadir semua? 3. Ayo. Ya, Sudah, Pak. Hah? Sudah ada? Silakan. udah Pak. Yuk, kelompok 3. Nyalakan kameranya semuanya. Kalau kurang terlihat agak mundur sedikit ya, setengah badan ya. Nah, begitu ya, sip. Ya, silakan mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel yang telah kami diskusikan yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Gaya Visual Periklanan Digital. Baiklah, untuk
pemateri pertama Muhammad Yati Fatoni dengan pembahasan mengenai pendahuluan, lalu selanjutnya Tri Fajar Yusuf Widodo akan membicarakan mengenai kajian pustaka, selanjutnya Hana Nabila mengenai pembahasan dari analisis, lalu yang terakhir saya sendiri Sada Farida, moderator. Baik, dan penutup. Baiklah, kepada para pemateri dipersilahkan. Yang pertama pendahuluan. Pandemi COVID-19 mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya aktivitas periklanan yang berusaha menjaga arus jual beli untuk aman melewati krisis. Jadi kajian ini dilatar belakangi oleh kemunculan COVID-19 yang kini sering mempengaruhi segala aspek tentang urusan jual beli. Karena kebanyakan jual beli gaya visual dalam periklanan mempengaruhi dalam kegiatan jual beli. Tujuan kajian ini adalah penulis mampu menjelaskan tentang gaya visual periklanan digital sebelum adanya COVID-19 dan juga mampu menjelaskan pengaruh COVID-19 terhadap gaya visual periklanan digital. Kini kanal digital menjadi pilihan utama untuk upaya memasarkan produk atau jasa kepada konsumen di tengah pandemi. Kreativitas dan kecekatan brand dalam menciptakan iklan yang baik di saat yang tepat menjadi kunci keberhasilan iklanan yang dilakukan. Menurut saya sudah segitu. Silahkan lanjut, sekarang 2. Oke, selanjutnya mengenai kajian pustaka. Terkait dengan judulnya sendiri, yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap gaya visual periklanan digital pada periklanan digital. Nah, periklanan digital sendiri itu yaitu kegiatan atau usaha untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu hal, pastinya menggunakan media digital. Periklanan digital sendiri memiliki karakteristik yang lebih banyak dibandingkan periklanan biasa, yaitu di mana termasuk adanya karakteristik faktor psikologis, humanis, antropologis, dan juga pastinya juga faktor teknologi yang digunakan. Karena pada periklanan digital kita menggunakan media baru dalam penciptaannya. Nah, dalam penciptaan periklanan digital itu pastinya kita juga harus memikirkan bagaimana sih tampilan dari iklan itu sendiri. Makanya di sini kita membahas dengan gaya visual. Mengenai gaya sendiri itu adalah merupakan cara bagaimana kita berekspresi terhadap suatu hal. Kalau gaya dalam konteks desain grafis sendiri yaitu keindahan, bagaimana pesan atau informasi akan disampaikan kepada audiens tertentu. Di sini penjelasan periklanan digital ditegaskan oleh James Keen yang akan saya bacakan, yaitu dia menjelaskan bahwa iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik minat khalayak, orisinil,
serta memiliki karakteristik tertentu dan persuasif, sehingga para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan pengiklan. Nah, dengan begitu berarti suatu iklan harus memiliki dampak yang sesuai diinginkan oleh pengiklan itu sendiri, sesuai dengan tujuan iklan. Ada yang untuk mendapatkan efek jual beli ataupun mendapatkan dukungan gitu. Dari pendapat JFK sendiri ada pendapat lainnya yang menegaskan, yaitu dari pendapat SIM. Dia menegaskan bahwa iklan sebagai suatu proses persuasi yang tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang kelebihan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan merubah pikiran orang untuk melakukan tindakan atau pembelian dalam kurun waktu yang cukup lama, dan bisa menggunakan media lama, televisi, radio, koran, dan majalah telah mendominasi media periklanan. Itu menurut SIM. Nah, selanjutnya ada pendapat lainnya dari Aksa dan Kartini. Dia menjelaskan dia melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa iklan digital biasanya ditemukan di situs web yang dibuat oleh perusahaan yang bertujuan untuk kegiatan promosi. Maka iklan digital yang muncul selama di internet tersebut mendapat persepsi baik dari pengguna internet. Dan hal ini berkaitan dengan bagaimana tampilan dan desain iklan dapat membentuk persepsi yang baik tentang iklan digital. Namun, penempatan tata letak iklan digital patut mendapat perhatian karena pengguna internet merasa terganggu dengan tata letak iklan digital di internet. Itu hasil dari penelitian Aksa dan Kartini. Maka kesimpulannya, sebuah iklan diharuskan memiliki karakteristik yang berkaitan dengan tampilan dari iklannya itu sendiri. Nah, maka harus ditentukan bagaimana rancangan dari iklan, dan hal itu membutuhkan kekreativitasan dari desainer dalam menciptakan gaya visual yang tepat dan baik sesuai dengan waktu dan sasarannya. Terima kasih. Itulah penjelasan untuk kajian pustaka. Selanjutnya. Ya, silakan lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pembahasan yang sudah kami analisis sebelumnya. Sesuai dengan kajian pustaka yang tadi dijelaskan, bahwa periklanan digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Nah, untuk memaksimalkan tujuan dari periklanan digital tersebut, dibutuhkan gaya visual yang sesuai untuk mempromosikannya kepada audiens. Yang pertama, saya akan menjelaskan gaya visual periklanan digital sebelum adanya pandemi COVID-19. Gaya visual periklanan digital sebelum adanya pandemi COVID-19 cenderung lebih bervariasi karena fokus terhadap daya tarik gaya visual masing-masing periklanan yang diproduksi. Contohnya seperti iklan poster digital brand-brand yang sebelumnya hanya terfokus pada daya tarik produknya dan tidak ada pengaruh dari pandemi COVID-19. Kemudian tidak ada kriteria khusus yang menggambarkan kondisi saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang dilanda pandemi virus corona. Gaya visual periklanan digital sebelum pandemi COVID-19 belum adanya ciri khas mengenai pandemi tersebut pada desainnya. Kemudian saat pandemi COVID-19 muncul, gaya visual periklanan digital mendapatkan pengaruh seperti cenderung bersifat minimalis dan sederhana dengan adanya ikon, vektor, atau ilustrasi mengenai COVID-19 dan kebanyakan didominasi dengan tulisan yang berkaitan dengan seperti penerapan protokol kesehatan
seperti memakai masker atau menjaga jarak. Kemudian gaya visual periklanan digital saat pandemi COVID-19 memiliki ciri khas mengenai pandemi tersebut pada desainnya. Jati, tolong slide selanjutnya. Nah, berikut adalah beberapa contoh periklanan digital yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Contohnya dapat dilihat pada iklan Gojek yang berjudul Ibadah Ramadan di Rumah Aja Pakai Gojek yang dapat Anda lihat pada platform digital YouTube, di mana iklan tersebut berupa video animasi yang tujuan utamanya tetap mempromosikan penggunaan aplikasi Gojek, namun dapat juga mengingatkan masyarakat bahwa ibadah saat pandemi COVID-19 dapat dilakukan di rumah saja demi menerapkan protokol kesehatan. Contoh lain dapat dilihat pada iklan-iklan poster digital yang menambahkan tulisan di rumah saja atau gratis masker pada desainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sada. Baiklah, kali ini adalah penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, hasil pengamatan ini membuktikan bahwa COVID-19 itu berpengaruh terhadap gaya visual periklanan digital, yang mana memberikan kriteria khusus atau memiliki ciri khas pada periklanan digital tersebut. Lalu sebagai saran untuk para desainer, kami menyarankan bahwa sebagai ciri khas dari si COVID-19 tersebut, tetap menerapkan, mengingatkan protokol kesehatan sehingga tidak hanya dalam bentuk promosi sesuatu, tetapi juga tetap mengingatkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Saran, kritik, dan pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi di LMS. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 5. Sudah hadirkah? Audi, Naufal, Muhammad Fauzan, Alfian. Kelompok 5. Kelompok 5 memang tidak ada semua gitu. Audi tidak ada. Muhammad. Tidak ada perwakilan satupun untuk kelompok 5 nih. Yang saya panggil namanya Audi, Naufa, Muhammad Fauzan, Alfian. Alfian tidak ada juga nih. Kelompok 9 barangkali ada? Ada? Ya oke lah sudah. Jadi hari ini yang presentasi hanya 3 kelompok ya. Jadi nanti kelompok yang tidak ditampil hari ini, kelompok 5 tentunya, saya akan simpan di paling akhir pertemuan ke-14. Itu juga kalau memang masih ada waktu yang tersisa untuk presentasi. Silakan nyalakan kameranya, mau saya ambil screenshotnya sebagai bukti hari ini kita sudah melaksanakan perkuliahan ke-9. Jadi sekali lagi yang tidak tampil hari ini saya simpan ke pertemuan 14. Itu juga kalau memang masih ada waktu untuk presentasi, ya. Sekali lagi saya informasikan yang akan tampil minggu depan, mohon untuk persiapan teman-temannya kontak dulu. Yang akan tampil minggu depan yaitu kelompok 2. Catat ya, kelompok 2, kelompok 4, 6, 8.
Ya, kelompok 2, 4, 6, 8. Itu yang tampil minggu yang akan datang. Jadi dipersiapkan begitu dipanggil kelompoknya itu sudah siap-siap, sudah standby dengan teman-teman kelompok yang lainnya supaya langsung dipresentasikan. Oke, sebentar. Pak Dani, assalamualaikum Pak. Ya, salam. Siapa ini? Saya Audirin Alvaro dari perwakilan kelompok 5 ingin meminta maaf Pak. Hari ini kita belum bisa presentasi. Kami berharap kita bisa presentasi di minggu ke depan, walaupun juga di urutan paling akhir Pak. Ya, nanti lihat aja lah. Pokoknya kan durasi waktunya kan hanya 20 menit. Ini kan tersisa sekarang seperti aja sekarang. Tersisa waktunya lumayan lama. Jadi saya lihat aja nanti nih kelompok yang berikutnya ya. Kalau kelompok 2, 4, 6, 8 itu ada yang tidak dipanggil juga sama tidak muncul, maka silakan gantikan oleh kelompok Anda. Tapi kalau yang 2, 4, 6, 8 itu tampil, kalau nanti ada durasi waktu lagi yang tersisa, silakan boleh tampil. Tapi kalau tidak, saya prioritaskan dulu yang sesuai dengan jadwal. Oke? Baik Pak. Saya segenap kelompok 5 meminta maaf sebesar-besarnya ya Pak. Ya, mohon yang lain diperhatikan juga ya, tidak terulang seperti yang sekarang. Oke, sudah saya screenshotkan. Terima kasih yang sudah tergabung. Insya Allah kita bertemu kembali untuk minggu yang akan datang. Yang tampil kelompok 2, 4, 6, 8. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.